Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Atalanta lirik Christian Aslani sebagai pengganti Ederson. Inter terus memantau pergerakan di bursa transfer dan salah satu nama yang kembali muncul adalah Ederson dari Atalanta. Gelandang Atalanta itu sudah lama mendapat apresiasi dari para petinggi Nerazzurri, dan kini kembali dikaitkan dengan tim yang kini dilatih Cifu, tulis Corriere di Bergamo. Ketertarikan ini menandakan bahwa Inter mencari sosok baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Namun, harga Ederson dipastikan tidak murah dan bisa jadi penghalang bagi beberapa klub peminat. Harga 60 juta euro yang ditetapkan akan membuat beberapa klub mundur. Tapi hanya dengan harga itu, dan hanya jika sang pemain mendorong untuk pergi, maka Percasi dan De Amico akan membuka pintu. Lanjut laporan tersebut, Atalanta diketahui sangat selektif dalam melepas pemain kuncinya. Sebagai bagian dari negosiasi atau opsi pengganti, Atalanta kini mengarahkan perhatian pada gelandang muda milik Inter. Manajemen Atalanta sedang mengevaluasi Aslani, gelandang kelahiran 2002 yang akan dilepas Inter, dan ia bisa bernilai sekitar 14 juta euro. Inter dan Parma sudah sepakati kepindahan Boni. Ange Yohan Boni kian mendekat ke Inter, dengan proses negosiasi antara Nerazzurri dan Parma yang hampir mencapai kata sepakat. Boni, ada keinginan dari semua pihak yang terlibat untuk menuntaskan negosiasi ini, ungkap Sky Sport Italia. Situasi transfer kini tinggal menyisakan detail akhir soal bonus. CEO Inter, BP Marotta, belum memberi pernyataan tegas, namun proses menuju kesepakatan disebut sudah sangat maju. Marotta kemarin tidak terlalu terbuka, tapi Boni sudah sangat dekat, sekarang tinggal urusan bonus saja. Lanjut laporan tersebut, Parma masih bertahan pada permintaan nilai transfer sebesar 25 juta euro. Kesepakatan pribadi antara Boni dan Inter disebut sudah tercapai sejak awal pembicaraan. Boni dan Inter sudah sepakat, Inter dan Parma juga sudah sangat dekat, jelas Sky Sport Italia. Dalam waktu dekat, transfer ini diperkirakan akan segera diresmikan. Inter harus dirombak total, tim butuh energi baru untuk masa depan. Meski berhasil mengalahkan Urawa Red Diamonds dan mendekati babak 16 besar Piala Dunia antar klub, Inter tetap mendapat kritik keras dari media. Inter butuh energi dan masa depan. Kami tidak tahu apa yang ada di benak Cifu, tapi jalan menuju perombakan total tampaknya tak terhindarkan, tulis Gazzetta dello Sport. Media tersebut menilai era Inzaghi telah berakhir, namun warisannya masih membebani tim. Gazzetta menyoroti gaya main Inter yang masih terjebak dalam penguasaan bola tanpa arah. Bola terus kembali ke kaki Sommer, sementara lawan menekan seperti burung pemangsa. Lanjut editorial itu, pendekatan permainan seperti ini dianggap tidak cocok dengan tuntutan era baru yang coba dibentuk Cifu. Salah satu fokus kritik adalah penampilan rekrutan baru, Luis Henrique, yang tampil sebagai starter namun gagal memberi dampak. Luis Henrique, dibeli dengan harga 25 juta euro, berada di lapangan selama 85 menit dan mengecewakan karena apa yang tidak dia lakukan, tulis Gazzetta. Pemain asal Brasil itu dianggap takut mengambil risiko dan enggan melakukan dribble, padahal hal tersebut yang menjadi alasan utama Inter merekrutannya. Inter berencana mempertahankan Carboni dan Pio Esposito untuk skuad musim depan. Dalam masa transisi dan pencarian identitas baru di bawah asuhan Christian Cifu, Inter justru menemukan kekuatan dari para pemain muda binaan akademi mereka. Di Piala Dunia antar klub, pemain-pemain yang bersinar adalah mereka yang sudah dikenal baik oleh Cifu sejak masa Primavera, tulis Corriere dello Sport. Dua di antaranya, Pio Esposito dan Valentin Carboni, menjadi kunci dalam kemenangan penting melawan Urawa Red Diamonds. Carboni mencetak gol penentu kemenangan dan menunjukkan kualitas setelah pulih dari cedera parah. Bagi pemain kelahiran 2005 itu, ini adalah awal baru setelah cedera serius yang dialaminya 8 bulan lalu di tim nasional Argentina, jelas media tersebut. Cifu disebut hanya butuh beberapa hari latihan di Amerika Serikat untuk kembali melihat potensi luar biasa sang pemain.
Kesepakatan pinjaman ke Marseille awalnya bertujuan memberi Carboni kesempatan bermain reguler di Liga Prancis, cedera menghentikan langkah perkembangannya, dan dalam beberapa minggu ke depan akan ditentukan masa depannya musim depan, lanjut Corriere dello Sport. Pelatih dan direktur olahraga Lazio membuka peluang Rovella ke Inter Milan. Inter mempertimbangkan beberapa nama untuk menggantikan Hakan Calhanoglu jika gelandang asal Turki itu meninggalkan klub. Di antara profil yang dibidik Inter untuk menggantikan Calhanoglu, ada nama Nicolo Rovella yang terikat dengan Lazio melalui klausul sebesar 50 juta euro, tulis Il Messaggero. Rovella saat ini terikat kontrak dengan klausul pelepasan senilai 50 juta euro di Lazio. Direktur olahraga Lazio, Fabiani, mengakui bahwa klausul tersebut membuat pihak klub tidak bisa berbuat banyak. Jika Inter membayar klausul itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, ujarnya. Seperti dikutip Il Messaggero, pernyataan itu dianggap sebagai sinyal terbuka bagi Inter untuk mengambil langkah tegas. Sumber ini juga melaporkan bahwa Rovella bersaing dengan Blahiane dan Cataldi dalam memperebutkan posisi gelandang utama. Tiga gelandang bertarung memperebutkan peran utama dalam era kedua Sarri di Lazio, tulis media tersebut. Cataldi disebut kembali ke Formelo, sementara Rovella dianggap sebagai pilihan utama secara teori. Sarri sempat memberikan penilaian terhadap Rovella sebelum meninggalkan klub. Saya pernah mengatakan bahwa setelah 50 pertandingan sebagai gelandang bertahan, dia akan menjadi pemain top. Pekan krusial untuk masa depan Hakan Calhanoglu. Pekan ini bisa menjadi momen penentu bagi masa depan Hakan Calhanoglu, yang tengah menjadi sorotan dalam rumor transfer. Gelandang asal Turki itu dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke tanah kelahirannya, di mana Galatasaray siap mengambil langkah serius untuk membawanya pulang ke Istanbul, tulis La Gazzetta dello Sport. Namun, hingga saat ini belum ada negosiasi resmi antara kedua klub. Kemungkinan transfer sangat bergantung pada sikap Calhanoglu terhadap Inter dalam beberapa hari ke depan. Pekan yang dimulai hari ini akan menjadi penting untuk melihat apakah sang pemain akan menyatakan keinginannya dan mendorong terciptanya negosiasi. Lanjut laporan tersebut, jika tidak ada pernyataan dari pemain, Inter tidak akan melakukan langkah apapun. Di sisi lain, Galatasaray disebut tengah mengevaluasi potensi peningkatan penawaran finansial untuk merealisasikan transfer ini. Banyak hal akan tergantung pada kemampuan klub Turki itu untuk menyodorkan tawaran yang bisa meyakinkan semua pihak. Jelas media tersebut, sampai saat ini, belum ada proposal resmi yang diterima Inter. Rashford tidak pernah masuk dalam pertimbangan Inter Milan. Nama Marcus Rashford belakangan ini ramai dikaitkan dengan Inter Milan, terutama oleh sejumlah media Inggris. Beberapa tabloid Inggris menghubungkan Rashford dengan Inter dalam beberapa jam terakhir, ungkap jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Namun, kabar tersebut tampaknya tidak sesuai dengan kenyataan yang diketahui para pakar transfer. Moretto menegaskan bahwa Rashford bukan bagian dari rencana belanja Inter saat ini. Kami tidak mendapat informasi bahwa dia masuk dalam daftar target Nerazzurri. Jelasnya, sebaliknya, pemain Manchester United itu lebih banyak dikaitkan dengan klub dari Arab Saudi. Meski ada ketertarikan dari luar Eropa, belum ada perkembangan konkret terkait masa depan sang penyerang. Dia memang ada dalam radar klub Arab, tapi belum ada kesepakatan atau niat terbuka, lanjut Moretto. Sementara itu, impian pribadi Rashford masih tertuju pada klub besar di Eropa. Dumfries, Thuram, dan Fratesi siap tampil hadapi River Plate. Inter berpeluang mendapatkan kembali 3 pemain kunci yang sebelumnya cedera, yaitu Denzel Dumfries, Marcus Thuram, dan David Fratesi, untuk laga terakhir fase grup Piala Dunia antar klub melawan River Plate. Inter bisa memulihkan beberapa pemain untuk laga melawan River Plate, khususnya Dumfries, Thuram, dan Fratesi. Saya tidak berharap mereka jadi starter, tapi mereka bisa tersedia, kata jurnalis Sky Sport Italia, Matteo Barzagli.
Pada pertandingan sebelumnya, Inter tampil tanpa ketiganya saat meraih kemenangan tipis 2-1 atas Urawa Red Diamonds. 2 gol telat dari Lautaro Martinez dan Valentin Carboni menjadi penentu setelah tim Jepang itu mampu menahan dominasi Nerazzurri dalam waktu yang lama. Kemenangan itu membuat posisi Inter cukup stabil meski dengan kondisi skuad yang belum lengkap. Saat ini, Inter berada di posisi kedua grup karena selisih gol, dengan poin yang sama dengan River Plate. River sebelumnya bermain imbang melawan Monterrey pada Minggu dini hari, hasil yang membuka peluang besar bagi Inter. Kami melihat tim yang tidak terlalu tajam, tapi hal paling penting adalah Inter menolak untuk kalah, ujar Barzaghi menanggapi performa Nerazzurri. Cifu terus bereksperimen dengan formasi, masih mencari keseimbangan untuk Internya. Inter di bawah asuhan Christian Cifu masih berada dalam tahap eksperimen taktik, dengan pelatih mencoba berbagai solusi baru di lapangan. Dalam laga kemarin malam melawan Urawa Red Diamonds di Piala Dunia antar klub, Inter memakai formasi dengan 2 gelandang bertahan dan 2 trequartista di belakang Lautaro Martinez, tulis Calcio Mercato. Pilihan ini bukan hal baru, karena sebelumnya Inzaghi juga pernah mencobanya ketika memainkan Zalewski ke posisi aslinya. Eksperimen tersebut hanya bertahan selama babak pertama, karena permainan Inter terlihat tidak rapi dan kurang tajam. Di babak kedua, Cifu mengubah formasi dengan memasukkan Pio Esposito dan Mkhitaryan menggantikan 2 trequartista. Jelas laporan yang sama, formasi kembali ke pola yang lebih dikenal oleh para pemain. Meski demikian, kehadiran 1 atau 2 trequartista tetap menjadi pertimbangan dalam rencana taktis Cifu ke depan. Pilihan ini masih dipikirkan, tergantung apakah skuad saat ini mencukupi atau perlu penambahan pemain di bursa transfer. Lanjut Calcio Mercato, nama Boni dan Thuram disebut sebagai alternatif potensial di belakang Lautaro karena kemampuan fisik dan teknik mereka.